Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana hari ini kita dapat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali dalam program kesayangan Duta TV, yakni program Majelis Sore. Dan seperti biasa, kami menghadirkan satu narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin yang kami hadirkan secara langsung di sebelah kiri saya. Kita sapa, ada Bapak Dr. Wahyudin MSI. Assalamualaikum Pak Wahyudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ngajar online juga Pak ya? Iya, rutin. Mohon izin kalau Bapak sendiri ngajar di fakultas apa di UIN Antasari Banjarmasin? Saya ngajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan di program Pasca Sarjana UIN Antasari. Kalau boleh tahu nih Pak, para pemirsa di rumah mungkin juga melihat dedikasi dari setiap tenaga pengajar di UIN Antasari kan juga begitu luar biasa. Kalau Bapak sendiri sudah berapa lama di UIN Antasari? Baru saja 32 tahun. 32 tahun Iya. Pak, itu lebih tua dari usia saya sebenarnya. Oke, artinya kurang lebih berarti sudah di tahun 80-an Pak ya? 98 sebelum 90. Baik luar biasa, Iya, belum lahir saya itu 88. Pak. Baik, kalau kondisi seperti itu kan artinya menemui berbagai tantangan ya, tantangan baik itu ragam mahasiswa, kemudian juga berbagai tantangan kondisi, apalagi kan kalau di era-era saat ini teknologi begitu luar biasa berkembang. Iya, Ada iya. perubahan nggak kira-kira Pak pembelajaran zaman dulu dengan sekarang? Ya, tentu saja pengajaran pendidikan itu harus menyesuaikan dengan perubahan sosial dan budaya, perkembangan zaman dan teknologi. Itu harus menyesuaikan pendidikan, terutama pendidikan Islam. Seharusnya sudah harus menyesuaikan diri. Baik. Nah, ini juga yang akan menjadi tema kita, Pak. Iya. Karena kita akan bicara mengenai pendidikan Islam pada masyarakat modern. Mungkin lebih baiknya Bapak sampaikan terlebih dahulu paparan utama untuk kemudian juga bisa disampaikan kepada masyarakat sesuai tema kita hari ini secara singkat. Baik, terima kasih. Masyarakat ini kan terus mengalami perubahan, disebut dengan perubahan sosial. Ya. Perubahan sosial dan budaya. Ada satu teori ya dalam antropologi, itu teorinya dari Oscar Lewis. Dengan teorinya apa yang disebut dengan cultural leak, ya, kesenjangan kultural. Kesenjangan kultural atau cultural leak ini adalah menurut Ogbon, Webb Ogbon, bahwa budaya material ini akan melejit mendahului kemajuan gerak cepat dari budaya non material. Budaya material itu apa saja ya, semua yang berbentuk materi ya, handphone, alat telekomunikasi lain ya, pesawat terbang, semua yang berbentuk materi itu adalah budaya material. Baik. Dan budaya non material itu selain yang bersifat material, itu agama termasuk di dalamnya, etika termasuk di dalamnya, hukum termasuk di dalamnya, tradisi, norma dan seterusnya itu sebagai budaya non material. Jadi ketika budaya non material ini kalah, didahului oleh budaya material, maka disebutnya terjadinya kesenjangan kultural atau cultural lag ini. Nah, ketika kesenjangan kultural inilah masyarakat kita mengalami sebuah anomali ya, mengalami kebimbangan ya, dan mengakibatkan institusi sosial itu tidak cepat mengalami adaptasi dengan perubahan sosial itu, termasuk agama itu sendiri. Jadi agama bisa saja secara hakikat filosofisnya adalah agama yang modern, agama berkemajuan, tetapi pada praktek-praktek dan perilaku keagamaan, institusi-institusi keagamaan itu ketinggalan. Nah, jadi kesenjangan kultural ya, itu karena budaya material itu melejit melebihi budaya non material ya, seperti handphone misalnya hari ini. Kita semua punya handphone, anak-anak kecil pun punya handphone. Betul. Tapi bagaimana kita dan seperti apa kita menggunakan handphone kan kita ketinggalan. Karena etika kita ya itu ketinggalan, etika sebagai sebuah sistem nilai, sebagai budaya non material, ketinggalan bagaimana cara kita menggunakan handphone. Apalagi di negara-negara berkembang ya,
di negara-negara berkembang itu disebut dengan termasuk Indonesia itu sebagai negara dengan budaya soft culture. Ini kata Gunnar Merda. Soft culture ini budaya lembek, budaya yang hanya mengekor kepada budaya-budaya besar dari aspek apa? Residunya. Bukan aspek rasionalitas dan kemajuannya, bukan kritisnya, bukan cara berpikirnya, bukan menghormati lingkungannya. Tapi yang sampai ke masyarakat kita, terutama itu adalah residunya ya, sampah daripada perkembangan kebudayaan Barat misalnya maju itu, ya itu semuanya bukan sesuatu yang kita inginkan. Sebenarnya kebudayaan Barat yang maju itu harus kita contoh dari aspek-aspek yang positif seperti rasionalitas misalnya. Jiwa ilmu pengetahuan jadi sebagai apa memanfaatkan sains di dalam berbagai problematika kehidupan. Tapi nyatanya tidak, yang kita impor ke negara kita itu terutama anak muda itu misalnya adalah yang saya sebut dengan residu budaya. Sampahnya saja. Jadi cara-cara hidup, lifestyle yang kadang-kadang tidak sesuai dengan budaya kita. Kita berperilaku barat, kita berperilaku negara-negara Eropa dan sebagainya. Kan hari ini baik itu Hollywood atau Bollywood itu menjadi sebuah menara yang menjadi rujukan, referensi, identifikasi perilaku daripada generasi muda, termasuk juga adalah kebudayaan Timur dan kebudayaan Arab misalnya hari ini. Jadi kita hybrid hari ini. Masyarakat kita berada dalam sebuah mozaik ya, dalam mengambil berbagai elemen-elemen budaya tadi, baik itu dari Barat, dari Amerika, dari India sendiri, dari Timur Tengah dan sebagainya, menjadi sebuah budaya hibrid yang hari ini menjadi identitas kita. Nah, padahal kita kan masih makan waluh misalnya kan, tapi gaya kita sudah gaya-gaya Hollywood atau Bollywood itu. Baik. Ya. Artinya juga identitas kita harus kita kembalikan sedemikian rupa bahwa memang terutama kita sebagai umat muslim Pak ya di negara Indonesia yang memang menjunjung tinggi akan ketimuran dan hal tersebut rasanya sudah tercampur dengan berbagai residu budaya yang tadi disampaikan. Kita mengetahui kondisi era modernitas hari ini kan begitu luar biasa. Banyak sekali kalangan muda yang memang kadang dengan berbagai latar belakang pendidikan yang kemudian juga latar belakang sosial ekonomi ini sendiri tidak bisa disamaratakan, sehingga pada saat penangkapan informasi, pada saat penangkapan hal-hal yang sifatnya baru ini dianggap lebih menarik Pak dibandingkan dengan mempelajari apa yang sudah ada. Bagaimana dengan tantangan hal tersebut? Ya, jadi sebenarnya kita ini berada di era globalisasi ya. Kita ini berada seperti dalam sebuah desa yang disebut desa buana ya. Semua informasi dan semua fenomena sosial dan budaya dari belahan dunia manapun dengan cepat kita akses. Betul. Melalui media informasi kita ya. Karena itu maka kita menyerap unsur-unsur atau elemen-elemen budaya asing itu tidak masalah sebenarnya. Tapi harusnya kita punya filter dan punya kecerdasan. Yang saya sebut dengan kecerdasan budaya di dalam menangkap tantangan zaman. Kita juga punya nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang hebat, nilai-nilai yang positif, nilai-nilai perennial kita yang mampu bertahan sampai hari ini misalnya dalam konteks keindonesiaan. Saya mengambil tema dalam konteks keindonesiaan dan kemodernan. Itu dua tema, satu tema yang saya kira dari dua frase keindonesiaan dan keislaman yang harus kita terus kita kembangkan, harus kita gali dan kita aktualisir ya di dalam proses-proses pendidikan Islam terutama baik di bangku sekolah maupun di dalam masyarakat maupun rumah tangga itu sendiri. Jadi esensi agama itu sebenarnya apa sih di dalam sebuah kita berada di dalam panggung kemodernan hari ini, itu intinya. Sebuah sederhananya yang mungkin bisa disampaikan adalah lebih baik kepada pengembalian hasanah identitas diri kita sebagai umat muslim, sebagai orang Indonesia yang menjunjung tinggi ketimuran, dan hal tersebut dapat kita implementasikan dan dapat kita lakukan kembali penyegaran-penyegaran tersebut dengan mengembalikan sesuai dengan norma-norma kita, namun bukan berarti untuk meninggalkan
era modernitas yang ada hari ini begitu Pak. Nanti kita akan bahas seputar bagaimana dengan proses kajian-kajian keislaman yang hari ini, yang kalau zaman dulu lebih banyak didominasi mengaji beduduk, istilah orang Banjar begitu Pak. Tapi sekarang ini lebih banyak menggunakan platform media sosial ataupun juga kanal-kanal lainnya untuk penyampaian informasi pendidikan Islam. Kita nanti akan bahas hal tersebut. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.